Dokter cantik kesayangan Tuan Muda. Episode 25. Kimi melemparkan tubuhnya di atas ranjang empuk yang terbungkus spray berwarna ungu muda. Menghentakkan kepalanya berulang kali di atas bantal. Memaki dirinya sendiri karena rasa cemburu yang tidak jelas. Bahkan tingkahnya kemarin, kini membuat ia harus meringis malu karena ketahuan bahwa telah memuji dan menaruh rasa ke pemuda blasteran yang selalu mengganggu ketenangan hatinya. Ya Tuhan, ini aib, lirihnya, memukul-mukul bantal yang sama sekali tidak berdosa. Bagaimana besok-besok aku bertemu dengannya setelah kejadian memalukan tadi? Kimi duduk tegak di sebuah sofa empuk dan bisa dipastikan harganya puluhan bahkan bisa jadi ratusan juta rupiah. Dirinya seperti seorang tawanan yang sedang dimintai keterangan. Pasalnya, semua mata tertuju padanya, termasuk Eta. Ella, panggil Ethan kepada sepupu ciliknya yang sedari tadi duduk di pangkuannya, seperti enggan melepaskan Ethan. Iya kak, ada apa? Katakan pada kak dokter sayang, bahwa kemarin kamu ada di kafe kakak. Baiklah, jawab patuh gadis berambut panjang itu. Kimi sendiri sudah salah tingkah. Ia tidak tahu apa maksud Ethan menyuruh Ella melakukan penjelasan seperti itu. Apa hubungannya dengan ini semua? Kak dokter, kemarin Ella ada di kafe Kak Ethan. Kak Ella kangen sama Kak Ethan. Terus Ella merengek minta ikut Kak Ethan ke pantai. Terus, tunggu. Protes Emily. Kenapa kamu menyuruh Ella menjelaskannya? Karena ada yang mengira kemarin aku membawa wanita lain ke kantorku. Jawab santai Ethan melirik sekilas Kimi. Dapat Ethan lihat, wanita itu sedang menatap nyalang kepadanya, seolah ada kobaran api di atas kepalanya. Emily menutup mulutnya dengan tangan kanannya, membuang muka agar Kimi tidak melihatnya. Ia sangat mengerti akan hal itu, sebab ia pun sering merasakannya. Sedangkan Ella, ia bingung. Apa yang ditertawakan oleh kakak sepupunya dan juga mamanya? Mama kenapa tertawa? Apa ada sesuatu yang lucu? Tanya gadis cilik itu menatap Ethan dan Emily bergantian. Iya, ini lucu. Karena kak dokter sempat merajuk karena kita tidak mengajaknya kemarin ke pantai. Bisik Ethan dengan sedikit kebohongan. Benarkah? Bisik Ella kembali ingin memastikan apakah ia tidak salah dengar. Benar. Sekarang Ella bujuk kak dokter dulu biar tidak merajuk. Pinta Ethan dan diangguki oleh Ella disertai dengan jemari mungil yang membentuk huruf O. Rasanya aku ingin terbang ke planet Mars sekarang. Kimi masih saja menggerutu. Ia bahkan belum membersihkan diri setelah seharian beraktivitas. Dokter yang bertugas di ruangan khusus bedah saraf itu masih terus memikirkan nasibnya. Nasib yang membuatnya tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Hanya halaan napas panjang yang selalu ia tunjukkan kepada ornamen-ornamen atau hiasan yang bergelantungan di dinding kamarnya. Kimi memejamkan matanya, berharap peristiwa yang terjadi hari ini adalah sebuah mimpi belaka. Kimi masuk ke dalam gedung rumah sakit dengan segar dan ceria. Dengan balutan tunik ungu muda, wanita itu berjalan menuju ke ruangannya. Tak lupa ia menyapa beberapa rekan kerja yang berpapasan dengannya. Entah kenapa, hari ini rasanya ia begitu bersemangat. Ia sendiri pun tidak tahu apa penyebabnya. Mungkin saja hormon dopaminnya sedang berada di jumlah yang tepat, hingga suasana hatinya stabil bahkan terasa bahagia.
Setelah memakai jubah putih kebesarannya, seperti biasa, ia dan kepala ruangannya beserta beberapa dokter yang bertugas di unit bedah saraf itu akan melakukan meeting kecil-kecilan sebelum mengunjungi pasien. Butuh waktu sedikit lama hingga ia kembali ke ruangannya. Saat Kimi tengah fokus menonton video tentang salah satu operasi yang belum pernah ia lakukan, ia dikejutkan dengan Inggit yang meminta dirinya segera bergegas. Mereka harus ke IGD sekarang atas perintah dari atasan mereka. Kabarnya, keluarga pemilik rumah sakit itu kecelakaan dan sekarang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kimi berjalan mondar-mandir di depan ruangan operasi yang lampunya telah menyala, tanda operasi sedang berlangsung. Dia baru saja selesai memberitahukan kabar buruk itu kepada salah satu sahabatnya, yaitu Rebecca. Jantungnya berpacu kencang. Ia sama sekali tidak bisa tenang. Bahkan tadi, ia sempat histeris saat mengetahui siapa yang tengah terbaring di atas berangkar tak sadarkan diri. Aurora sahabatnya. Wanita itu kecelakaan dan lebih membuatnya takut karena sahabatnya itu tengah berbadan dua. Kimi. Suara berat itu membuat Kimi tersadar dan ia pun langsung berdiri, memeluk tubuh kekar yang kini juga sedang memeluknya seraya menenangkan dirinya. Aura. Liriknya tak jelas. Kamu yang tenang. Aurora wanita yang kuat. Dia pasti bisa melaluinya. Ujar Ethan mencoba menenangkan kembali wanita di dalam dekapannya. Aura. Ucapnya masih dengan isakan. Sudah, mau sampai kapan kamu menangis? Tuh, ingusmu sudah keluar. Ejek pria yang sedari tadi setia menunggunya yang sedang menangis. Ethan, aku lagi sedih tahu. Sahabatku koma. Air mataku gak mau berhenti keluar. Semakin kencang saja tangisan wanita itu. Mendengar suara tangisan itu semakin kencang, Ethan langsung mendekap tubuh Kimi, mengelus rambut hitam wanita yang sudah memporak-porandakan hatinya. Jantungnya seketika berpacu kencang. Kimi membeku saat pria di sampingnya memeluknya erat. Otak wanita itu mendadak blank. Jangan tanyakan kondisi jantungnya, rasanya hampir meledak. Kimi melepaskan pelukan itu, kemudian menyeka air matanya, lalu membuang sesuatu yang sedari tadi ia tarik ulur di dalam hidungnya. Ih, jorok banget sih. Cibir Ethan menjauhkan dirinya dari Kimi. Kimi tersenyum misterius, lalu mengangkat tisu yang dipakainya membuang cairan bening itu ke depan Ethan, di mana membuat pria itu beringsut menjauh. Kimi, jangan jahil deh. Kesal Ethan. Tanpa mempedulikan ucapan Ethan, Kimi semakin mendekat. Kimi stop, kalau enggak aku cium nih. Ancam Ethan. Kimi yang mendengar ucapan Ethan menghentikan pergerakannya. Menatap kesal pria itu, membuat Ethan terkekeh geli. Enggak lucu. Baru saja Kimi ingin menjauhkan diri, tanpa sengaja tangan yang ia pakai menumpu badannya tergelincir, hingga ia jatuh tepat di atas Ethan yang ikut terbaring di atas sofa karena Kimi. Duk, duk, duk. Cantik, tampan. Mata mereka bertubrukan. Hening sesaat karena kedua seorang itu sibuk saling mengagumi dalam hati. Tangan Ethan terulur merampitkan rambut Kimi, membuat wanita itu merasa darahnya berdesir hebat. Apalagi ketika jari jemara itu tak sengaja menyentuh daun telinganya. Apa aku boleh menciummu? Tanya Ethan tiba-tiba dengan suara seraknya. Daging lembut wanita yang sedang berada di atasnya cukup menyita perhatiannya. Hasrat untuk merasakan bibir tersebut sudah tidak terbendung lagi.
Tak ada jawaban dari wanita itu. Kimi tak bisa mengatakan apapun. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Ia seketika seperti orang terkena penyakit stroke. Diammu kuanggap ia. Ethan langsung meraih kepala Kimi dan melabuhkan daging lembutnya ke daging lembut wanita itu. Meski tanpa balasan, Ethan tetap memangut daging lembut yang sedari tadi menggodanya. Kimi yang terbuai pun perlahan membalas pangutan itu. Ethan tersenyum dalam hati. Setelah beberapa menit, bibir itu akhirnya terlerai. Mereka sempat saling menatap, hingga akhirnya Kimi menyerah dan menenggelamkan kepalanya di dada Ethan, yang saat ini tengah memeluk pinggangnya erat. Ethan memeringkan badannya, menyimpan kepala Kimi di atas lengannya. Kimi masih saja belum berani menatap pria yang sudah mencuri first kiss-nya. Ia sangat malu, sangat-sangat malu. Seandainya saja ia punya jurus menghilang, ia akan memakai jurus itu sekarang juga. Sayangnya, ia tidak punya. Tangan Ethan terulur merapikan rambut Kimi yang berantakan. Senyum di bibirnya seakan tidak bisa luntur. Hatinya serasa ditumbuhi bunga berwarna-warni sekarang. Rasanya sangat bahagia. Kimi, kita resmi menjadi sepasang kekasih sekarang. Aku tidak mau yang palsu, tapi aku mau kita benar-benar pacaran. Pintah Ethan tegas. Tapi, Kimi mendongak menatap pria itu. Tidak ada tapi-tapian. Secepatnya aku akan menemui orang tuamu. Ethan, tidak semudah itu. Aku akan menyesal jika tidak memperjuangkanmu, sayang. Biarkan aku berjuang dulu. Apapun hasil akhirnya nanti, mau tidak mau aku terima. Tapi biarkan aku, kalau aku benar-benar telah jatuh hati padamu. Kamu mau kan? Mau apa? Tanya Kimi yang otaknya masih blank. Mau jadi kekasihku dan kita berjuang bersama. Apa kau yakin? Tanya Kimi. Sangat yakin. Oke, fix. Mulai hari ini, kamu milikku. Fix. No bantahan. Lanjut lagi Ethan saat melihat kekasihnya itu hendak protes. Kau menyukaiku kan? Goda Ethan. Jawab Kimi malu. Setelah kembali menyembunyikan wajahnya di dada Ethan. Ia tidak ingin pria itu melihat wajahnya yang bisa dipastikan sudah memerah. Apa? Iya apa? Ethan, pekik Kimi. Apa sayang? Goda Ethan lalu mengecup pipi Kimi yang masih bisa dijangkau oleh bibirnya. Berhenti menggodaku, Ethan. Saking bahagianya, kedua anak manusia itu melupakan jika saat ini sahabatnya Aurora masih terus berjuang di tempat pembaringannya.